Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bang Ajis di sini di channelnya Vivo Majalengka. Oke teman-teman, banyak banget sebenarnya fitur-fitur Vivo yang memungkinkan buat aktivitas kita seharian. Namun fitur Vivo ini saya kira jarang banget diketahui oleh semua orang. Apalagi kayak misalkan cuek terhadap handphonenya sendiri, atau handphonenya suka digunain hanya untuk sosmed, hanya untuk komunikasi atau apapun. Padahal ada fitur-fitur yang memang bener-bener enak banget buat digunakan. Oke, fitur apakah saja itu? Tekan tombol subscribe, di like, di share, dan di komentarin. Kita langsung bahas capcus. Oke, yang pertama adalah fitur Vivo yang jarang banget diketahui sama teman-teman semua adalah Smart Split atau layar terbagi. Saya kira ini juga jarang banget diketahui oleh teman-teman semua, bahwasanya di Vivo itu ada yang namanya fitur Smart Split. Fitur Smart Split ini padahal enak banget teman-teman gunain. Kayak misalkan contoh kita lagi Google Chrome. Nah, dengan cara seperti ini, 3 jari ke atas, maka layar akan terbagi. Ini keuntungannya banyak banget teman-teman. Selain kita bisa chatting, selain kita bisa chattingan, selain kita bisa chatting sambil nonton YouTube atau apapun, ini bisa langsung layarnya terbagi 2 seperti ini. Dan ini tidak neko-neko, tidak sulit. Hanya dengan 3 jari ke atas, maka aplikasi akan layar terbagi 2. Oke teman-teman, itu yang pertama, fitur Smart Split. Nah, jadi gimana? Coba sekarang teman-teman boleh cobain. Ketika lagi nonton YouTube saya, 3 jari ke atas, langsung pilih lagi aplikasi, udah bisa. Jadi 2 aplikasi dalam satu layar udah bisa. Terus yang ketiga teman-teman, yang kedua teman-teman, pada saat teman-teman lagi nonton video, itu bisa diminimize ya. Nah, kita gabungkan dengan aplikasi yang Smart Split tadi. Buka Google Chrome, 3 jari ke bawah, ke atas, maka cari lagi yang namanya aplikasi yang teman-teman inginkan atau YouTube. Maka 3 aplikasi secara bersamaan di Vivo itu sudah bisa langsung dijalankan ya, tanpa nge-lag ya. Soalnya kalau Vivo ini kan bawaannya dari si Vivo sendiri, bukan aplikasi tambahan atau aplikasi pihak ketiga gitu teman-teman. Jadi menurut saya ini nyaman banget buat teman-teman pakai, buat teman-teman gunain gitu. Oke, untuk selanjutnya di yang ketiga ini ada yang namanya ini teman-teman, ada yang namanya S-Capture. S-Capture ini juga banyak banget, ada 4 varian teman-teman bisa gunain. Ada yang pertama untuk rekam layar, yang kedua untuk tangkapan layar panjang, tangkapan layar lucu, dan tangkapan layar persegi panjang. Kita cobain satu persatu. Yang pertama adalah rekam layar. Kalau rekam layar ketika teman-teman aktif, karena di sini juga ada pilihan nih, mau pakai rekam audio system atau enggak. Di sini ada bacaannya, ada audio system, ada audio mikrofon. Kalau misalkan audio system, berarti teman-teman hanya dihasilkan dari si handphone ini itu sendiri, bukan dari mikrofon dari luar. Gitu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi tadi ada fitur audio system, ada audio mikrofon. Nah, kalau saya pakainya audio system aja dulu lah. Oke, kita langsung saya setuju mulai perekam layar. Nah, sampai muncul seperti ini berarti ini lagi berfungsi teman-teman. Ini berarti lagi menggunakan rekam suara dari sistem handphone sendiri. Contoh kita lagi mainin YouTube. Kalau misalkan untuk gaming, kayak misalkan lagi main Mobile Legends atau PUBG, mau direkam terus mau diupload langsung ke YouTube atau kemana, menggunakan fitur ini yang namanya S-Capture atau tangkapan layar super. Oke, nah habis itu langsung selesai, maka hasilnya kita lihat. Nah, ini hasil dari yang tadi kita rekam, maka dia akan bergerak sendiri sesuai apa yang tadi kita rekam teman-teman gitu. Jadi menurut saya ini udah nyaman banget ya. Nah, ini dia bergerak sendiri ya teman-teman ya, tuh. Oke, ini nyaman banget teman-teman. Ini enak banget digunain untuk keseharian kita. Saya pikir kalau YouTuber atau pecinta gaming yang suka diupload ke YouTube menggunakan Vivo yang seperti ini, saya kira ini udah support dukung banget. Terus yang kedua, kita cobain lagi tadi yang S-Capture-nya teman-teman. S-Capture yang namanya tangkapan layar panjang. Kalau layar panjang ini bisa nyampe berapa halaman ya? Kalau nggak salah sampai 16 halaman deh teman-teman. Nah, ini kan panjang nih, tuh sampai ke bawah panjang. Caranya gampang, dari atas ke bawah tarik, tekan S-Capture, tangkapan layar panjang, maka dia langsung
Nah, langsung dari atas ke bawah, langsung di screenshot, habis itu langsung save. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, teman-teman, jadi yang panjang bisa jadi satu halaman. Gak usah khawatir, kayak misalkan kalau anak sekolah mau ngeprint tugas, kayak misalkan makalah atau artikel atau apapun dari Google Chrome, itu gak jadi masalah ya, gak usah khawatir takut lagi nggak bisa kebaca atau gimana. Langsung aja tangkapan layar super yang tadi. Nah, kalau yang satunya ini yang namanya segi 4. Kalau segi 4 itu pilih teman-teman mau screenshotnya yang mana. Misalkan nggak kayak yang ini aja, boleh langsung seperti ini, kira-kira teman-teman langsung save. Dan maka hasilnya seperti ini. Gitu. Dia langsung hanya ininya saja. Oke, teman-teman, itu ya. Jadi ini jarang banget diketahui sama sobat-sobat yang lain, saya pikir. Padahal ini asik banget buat digunain. Gitu. Dan jangan lupa juga teman-teman ya, di sini juga udah ada yang namanya ini teman-teman. Silakan buka handphone teman-teman. Ini juga jarang banget diketahui sama yang lain ya. Bahkan ini juga jarang digunain atau jarang dipakai juga teman-teman. Itu yang namanya Jovi Assistant ya. Nah, padahal kalau Jovi Assistant ini enak banget. Di sini udah ada peringatan cuaca, udah ada apapun. Ini tinggal dipakai aja teman-teman. Ini nggak ngerugiin kok kalau pakai juga, kalau pasang juga. Bahkan ini enak banget. Nah, ini yang namanya Jovi Assistant. Terus juga teman-teman bisa langsung gunain yang namanya pintas aksesibilitas. Di sini udah ada beberapa banyak. Ada pembagian layar, ada gerakan pintar, ada klik pintar, sentuhan mudah. Kalau sentuhan mudah kan IC touch. Jadi kalau misalkan sentuhannya diaktifin, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini berlaku di semua handphone Vivo juga ada ya teman-teman. Jadi gak usah khawatir lagi, Vivo emang selalu memberikan inovasi yang terbaru buat kita semua. Oke teman-teman, cukup sekian videonya. Nanti kita buatkan videonya lagi, tutorialnya lagi. Tapi jangan lupa untuk kali ini teman-teman tekan dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa di like, di share, dan di komentarin. Saya Aji pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.